Di sepanjang garis pantai Indonesia yang membentang 108.000 km, tersimpan kekayaan sumber daya pesisir dan laut yang menjadi penopang kehidupan jutaan masyarakat. Aktivitas industri, perikanan, penambakan, hingga pariwisata bahari hadir memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Salah satu kawasan pesisir yang memiliki peran penting adalah Pantai Utara Jawa Pantura. Memiliki panjang 1.300 km dan dihuni lebih dari 50 juta jiwa, Pantura memiliki potensi ekonomi besar. 60% industri di Pulau Jawa berada di Pantura. Tak hanya itu, Pantura menjadi nadi logistik nasional, ditopang tol Trans Jawa dan jaringan pelabuhan strategis yang menghubungkan arus barang dari barat ke timur. Namun, kawasan pesisir Pantura juga menghadapi ancaman serius perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Abrasi, penurunan muka tanah, pendangkalan muara, dan kenaikan permukaan laut perlahan mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pengelolaan kawasan pesisir yang terarah dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar masa depan kawasan pesisir tetap terjaga. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah melakukan pilot project penataan ruang laut berkelanjutan di kawasan pesisir utara Jawa. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menata ruang laut dalam pengelolaan pesisir yang mencakup unsur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut. Perencanaan ruang laut dilakukan agar setiap aktivitas di kawasan pesisir memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai tata ruang dan zonasi. Tujuannya satu, memastikan laut tertata, lestari, dan adil bagi semua pihak yang memanfaatkannya. Untuk menjaga pemanfaatan laut tetap tertib dan berkelanjutan, setiap kegiatan yang menetap di laut kini wajib memiliki izin dasar bernama KKPRL. Izin ini memberikan kepastian hukum bagi kegiatan berusaha maupun non-berusaha agar laut tidak dimanfaatkan secara sembarangan. Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan guna memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan. Di saat yang sama, kapasitas masyarakat juga terus diperkuat melalui pembinaan agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan pesisir secara mandiri dan berkelanjutan. Pengelolaan ruang laut tidak dapat dipisahkan dari ruang darat. Aktivitas di wilayah pesisir dan laut memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan di daratan. Karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan agar penataan ruang di darat dan di laut dilakukan secara terintegrasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga konektivitas antar ruang serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi terwujudnya pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Pak Menteri kan selalu menyampaikan mengenai kebijakan ekonomi biru. Itu yang menjadi platform juga kita dalam menyusun tata ruang gitu ya, baik nasional maupun tingkat daerah. Jadi ekonomi biru ini mengedepankan sustainability, jadi keberlanjutan. Keberlanjutan ini kan ada 3 aspek ya, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ya, jadi sesuai dengan visi kita ya, khususnya di Dijen Penataan Ruang Laut, kita akan membangun dan mengedepankan penataan ruang laut ini secara inklusif. Inklusif ini artinya ke depan kami ingin narasi-narasi yang dibangun di dalam pembangunan pesisir dan laut itu harus memperhatikan masyarakat. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Jadi tidak hanya kepentingan secara eksklusif, tetapi juga harus mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kemudian juga yang pasti sustainability. Jadi betul-betul kita akan strict dalam konteks pengendalian. Izin-izin yang kita keluarkan itu harus kita pantau, tidak boleh mengganggu biodiversity, mengganggu ekosistem ya, pesisir maupun laut ya.
degradasi yang sudah terlanjur terjadi, ya, polutan-polutan yang banyak terjadi. Kita coba nanti kolaborasi dengan stakeholder, kementerian terkait, perusahaan, dan juga masyarakat, pemerintah daerah untuk bisa mulai kita kurangi, kita hindari, gitu ya. Kemudian juga selain inklusivitas, sustainabilitas, yang pasti kolaborasi itu akan kita kembangkan. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tetapi kita akan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, pentahelix ya, paling tidak. Jadi pemerintah harus bekerja sama dengan private, kemudian harus juga mengedepankan science, teknologi dengan university, kemudian kita juga libatkan lembaga-lembaga yang non-pemerintah, dan juga kita tentunya harus mendukung dan juga melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam konteks penataan ruang laut mulai dari perencanaan sampai pada pemanfaatan, pengendalian, dan implementasi. Kalau masyarakat sudah merasa memiliki, kami yakin pengendalian itu pun akan mudah. Berbicara tentang pantai utara Jawa, tak lepas dari gambaran kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. Bagi sebagian besar warga, menjadi nelayan adalah pilihan hidup. Anugerah hasil laut yang melimpah menjadikan profesi nelayan sebagai tumpuan ekonomi, bahkan harapan akan kesejahteraan. Namun di balik geliat ekonomi dan potensi besar masyarakat perikanan di kawasan Pantura, tersimpan sebuah ancaman alam yang terus membayangi. Banjirop. Ahmad, nelayan asal desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, telah habiskan hampir seluruh hidupnya melaut di pesisir utara Jawa. Di usia 55 tahun, Ahmad sudah turun ke laut sejak umur 8 tahun, mengikuti jejak sang ayah. Dengan kapal berukuran 7 meter, ia melaut setiap hari bersama satu anak buah kapal. Hari ini, Ahmad hanya membawa pulang ikan dan sotong dalam jumlah terbatas. Dalam 3 tahun terakhir, ia mengaku hasil tangkapan lautnya terus menurun. Kalau sehari, kalau udah rezeki murah, ya kadang bisa mencapai 1,5 juta. Kadang ya tambah rezeki lagi 2 juta. Kadang ya mampus nggak dapat apa-apa. Tombok solar ya, itu sering ya. Itu sering tombok solar. Ini perbakalannya itu 550. Ya, kadang dapatnya kadang 300, kadang 1 juta, belum tentulah, tergantung rezeki. Hidup sebagai nelayan di wilayah Pantura, Rob juga menyambangi tempat tinggal Ahmad setiap harinya. Beberapa kali Ahmad meninggikan rumahnya untuk menghindari tingginya jilatan banjirop yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau Rob itu ini mau tenggelam jalan ini, padahal baru diperbaiki. Pokoknya ini tentang Rob ini setiap tahunnya tambah naik. Jadi ngajak tinggi-tinggian. Sama itu, rumah saya itu saya sudah batur 4 kali, Mas. Ya, 1 meter, 1 meter, masih didilat air Rob terus. Ya, namanya gimana? Memang alamnya seperti ini. Alamnya sudah berubah. Di depan masjid, samping rumah wakil. Untuk mengatasi permasalahan di kawasan pesisir utara Jawa, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 208 Tahun 2023 menetapkan Kabupaten Demak, tepatnya di perairan sekitar Moro Demak, sebagai lokasi prioritas rehabilitasi kawasan pesisir melalui pemanfaatan hasil sedimentasi di laut secara berkelanjutan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memperoleh KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menata kawasan pesisir berkelanjutan di Muaro Demak. Muatan dari KKPRL meliputi kesesuaian rencana tata ruang laut dan rencana zonasi, lokasi dan batas koordinat, jenis kegiatan dan rencana teknis, pengelolaan dampak lingkungan, hingga durasi pemanfaatan ruang laut. Program rehabilitasi pesisir Muaro Demak berawal dari usulan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah. Nah, kalau konsep yang kami kembangkan di kawasan Muaro Demak untuk merehabilitasi rusaknya ekosistem pantai di sana, yaitu kita berbasis pada pemanfaatan hasil sedimentasi laut yang tentunya ini harus kita lakukan secara berkelanjutan. Nah, di situ kemudian kita siapkan demplot, ya demplot itu untuk media untuk menampung hasil sedimentasi. Jadi demplot ini akan dilindungi oleh apo-apo, Pak, alat pemecah ombak itu. Jadi sehingga nanti sedimentasi diisi dari tadi sedimen trap tadi diambil secara pakai eskavator, kemudian diisi di situ. Diisi di demplot itu media sedimentasinya itu, baru kemudian tahapannya adalah penanaman mangrove. Sehingga mangrove yang ditanam itu tidak akan mati karena ada gelombang besar, ya, ataupun gelombang-gelombang yang mungkin bisa muncul sewaktu-waktu yang bisa membuat angka kehidupan dari mangrove dan ditanam itu akan semakin angka ini ya, kematiannya kita bisa cegah dengan adanya APO ini. Dan kemudian kita bisa jadi hal ini untuk menata kawasan daripada pantai ini secara sustainable dengan memanfaatkan sedimentasi. Dan semoga kita mengembangkan juga dengan sistem, karena di situ ada tambak-tambak, kita ada namanya tambak silvofishery, di mana di pematang-pematang itu kita juga tanami mangrove. Ya, bisa ditanami atau diberi dengan melakukan budaya seperti budaya kepiting dan sebagainya, itu bisa untuk dikembangkan dengan tambak metode silvofishery. Dan demikian juga kita kalau sudah bagus di sana, maka nanti kita akan siapkan adanya eduwisata untuk mangrove. Penurunan muka tanah, peningkatan tinggi laut, abrasi, dan penumpukan sedimentasi sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Setiap tahunnya tinggi air laut yang terus meningkat mengakibatkan rob dan menjadi tantangan pemerintah setempat. Terkait dengan dampak rob, sedimentasi dan abrasi yang di wilayah pesisir Muaro Demak ini memang sudah mulai dari 2015. Kebetulan di 2015 Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu peninggian kawasan sekitar 1 meter. Kemudian dari Dinas Kabupaten juga sudah meninggikan dermaga, tetapi di 2020-an sudah mulai tenggelam lagi. Nah, dari berbagai macam kegiatan tersebut, abrasi sedimentasi tersebut, dari Pelabuhan Perikanan Pantai kita juga ada inovasi terkait untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu salah satunya Prima Hybrid. Prima Hybrid bukan tentang hanya penjemuran ikan, tetapi juga inovasi yang adaptif yang harapannya bisa mengikuti pergerakan ada abrasi dan sedimentasi yang terjadi di wilayah pesisir Muaro Demak. Tak hanya banjirop dan kenaikan tinggi muka air laut yang selalu menghantui warga Pantura, ada juga penumpukan sedimentasi di muara-muara sungai. Secara sederhana, sedimentasi dapat dipahami sebagai fenomena alamiah yang kerap terjadi di muara-muara sungai seperti di kawasan ini. Tumpukan sedimentasi terjadi tepat di muara sungai, jalur keluar masuk nelayan berangkat dan pulang dari menangkap ikan di laut. Akibat sedimentasi ini, kapal nelayan yang seharusnya bisa langsung menuju ke laut ketika keluar dari muara harus berputar sejauh 2 km mengitari sedimentasi sebelum benar-benar bisa mengarah ke titik penangkapan ikan. Menurut Guru Besar Rekayasa Oceanografi Universitas Diponegoro, Profesor Denny Nugroho, sedimen yang muncul di muara tidak terlepas dari proses erosi yang terjadi di hulu sungai. Selain itu, sedimentasi dapat menumpuk akibat pencampuran antara massa air tawar yang berasal dari hulu sungai dan massa air asin yang ada di laut,
sehingga menciptakan proses kimiawi yang disebut koagulasi. Ya, jadi besar kecilnya sedimentasi yang ada di muara ini sangat tergantung dari besar kecilnya sistem daerah aliran sungai juga. Karena seperti tadi kami sampaikan bahwa sedimen yang muncul di muara sungai itu adalah tidak terlepas dari bagaimana proses erosi yang terjadi di daerah hulu, kemudian akan terbawa oleh air hujan atau sistem drainase atau sistem hidrologi dari sungai yang akan menuju ke laut. Atau menuju ke muara. Ketika sistem air drainasenya atau air dari hulu ini tidak membawa material sedimen yang cukup banyak, sedimentasi tentunya akan semakin kecil di sana. Proses yang kedua adalah adanya transport sedimen di muara itu sendiri. Memang karena muara itu adalah daerah pertemuan antara sungai dan laut, sehingga kadang-kadang di sana ada percampuran massa air tawar dan massa air asin ya, di mana kadang-kadang ada sedimen yang tertransport ketika ada pertemuan antara air sungai dengan air laut ini, maka muncul proses kimiawi disebut dengan proses koagulasi. Jadi proses mempercepat alamiah, proses mempercepat sedimen mengendap dan juga sedimen ini menyatu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, solusi jangka pendek dan jangka panjang saat ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan suatu langkah yang cukup baik ya, kaitannya dengan pilot project pengelolaan sedimentasi yang ada di Muara Demak. Pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan sedimentasi yang mengganggu aktivitas nelayan yang saat ini ada, ini jangka pendeknya ya, dan juga jangka menengahnya untuk kepentingan memperlancar kepentingan alur lalu lintas nelayan. Kemudian kedua, hasil pengerukan sedimentasi ini saat ini oleh Pak Menteri KKP waktu itu di tahun lalu itu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan rehabilitasi mangrove seperti itu. Dan juga penataan kawasan seperti revitalisasi tambak yang tadinya tambaknya hilang karena terendam oleh rob. Saat ini tambaknya sudah mulai kita pulihkan kembali dari menggunakan material yang dari hasil sedimentasi. Sebagai proyek percontohan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat setempat untuk berupaya menahan hempasan gelombang yang menuju daratan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan tanggul pemecah ombak berbentuk ring atau buis beton di sepanjang garis pantai. Struktur beton ini berfungsi sebagai apo atau alat pemecah ombak yang membantu memecah energi gelombang sebelum mencapai daratan sehingga risiko abrasi dapat ditekan. Sejak pemasangannya dimulai tahun 2024, apo telah terbangun sepanjang kurang lebih 330 meter di kawasan pesisir. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal melindungi pesisir sekaligus menjadi model mitigasi yang dapat diterapkan di wilayah lain. Sebagai upaya memulihkan ekosistem pesisir, penanaman mangrove juga terus dilakukan. Program ini dimulai sejak tahun 2024 dan kini bibit-bibit mangrove telah tumbuh hingga sekitar 90 cm di area pemanfaatan hasil sedimentasi, membentuk barisan hijau yang mulai memperkuat tepi pantai. Dari batang-batang kecil yang dulu nyaris tak terlihat, kini tumbuh harapan baru, perlahan menjadi tanggul alami yang melindungi pesisir dari erosi dan abrasi, serta menjadi rumah bagi berbagai biota laut. Selain itu, mangrove berperan sebagai penyerap karbon yang efektif, membantu mengurangi dampak perubahan iklim, dan memulihkan keseimbangan lingkungan pesisir. Dari KKP kemarin sudah kita analisis kalau kegiatan yang dilaksanakan di sana ini mengambil sedimen yang ada di alur pelayaran untuk didisposal atau ditempatkan di samping Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Demak. Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Demak ini sampingnya adalah pertambakan, dan pertambakan selama ini memang tidak produktif ketika tergenang rob terus. Nah, ini harapannya ketika sedimen ini bisa diambil, kemudian daratan baru yang terbentuk itu ditanami mangrove sehingga melindungi pertambakan yang ada di belakangnya. Tapi kalau dari sisi penanaman mangrove terus kemudian itu di sana juga dibuatkan apo ya, semacam pakai
kalau teknologinya namanya hybrid engineering, ya jadi artinya menggabungkan antara rekayasa dengan kondisi alam, ya artinya supaya sedimen terperangkap di sana kemudian menjadi daratan lagi sehingga menahan rob untuk masuk ke area pertambakan. Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja sama dengan masyarakat Pantura untuk menangani masalah yang timbul di kawasan pesisir. Masyarakat dilibatkan sejak perencanaan hingga diharapkan dapat mandiri dan menerima dampak nyata dari program pemerintah, karena masyarakatlah unsur yang paling merasakan dan terdampak dari manfaat-manfaat yang dikerjakan secara kolektif. Kolaborasi antara seluruh pihak dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan bersama, yakni penataan ruang laut yang berkelanjutan. Pertama, kita mendukung adanya dengan program tersebut. Kita mendukung setidaknya untuk penataan kawasan, contoh seperti penataan buis atau mangrove, setidaknya bisa mengurangi abrasi. Dan APO atau buis itu kan untuk pemecah gelombang juga. Ya kita mendukung program tersebut karena setidaknya ada yang terselamatkan di wilayah itu. Untuk penanaman mangrove sendiri, dampak positifnya ya satu, menahan gelombang. Untuk menahan gelombang agar tidak masuk di pemukiman. Dan untuk nelayan khususnya di pinggiran, nelayan kecil itu terbantu. Maksudnya untuk ada ekosistem baru yang bisa ngumpul di situ dan nelayan bisa mencari nafkah di situ. Jadi langkah-langkah untuk penanganan abrasi yang ada di Desa Purworejo ini kita bekerja sama dengan masyarakat keseluruhan. Jadi kita juga memberikan sosialisasi sadarnya pentingnya untuk menjaga alam kita supaya desa tetap terjaga dan tidak terkena abrasi. Jadi kemarin kita adanya pelatihan-pelatihan untuk penanaman mangrove, adanya pembuatan pembibitan mangrove, dan yang sudah terlaksana itu kita bekerja sama atau berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah di atas kita, ada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah dari pusat ya. Pemerintah pusat kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi alhamdulillahnya kita kemarin juga sudah diberikan bantuan adanya untuk penanggulangan abrasi yang ada di wilayah Desa Purworejo ini. Potensi perikanan di pesisir utara Jawa bukan hanya sekadar aset ekonomi, namun warisan ekologi yang harus dijaga bersama. Dengan kekayaan sumber daya laut, akses pasar yang strategis, serta tradisi maritim yang kuat, Pantura memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perikanan berkelanjutan di Indonesia. Masa depan perikanan Indonesia bergantung pada kemampuan kita memanfaatkan segala potensi. Inilah cerita dari pesisir utara Jawa. Penataan ruang laut bukan sekadar garis pada peta atau tulisan di atas kertas, melainkan langkah nyata menata laut sebagai ruang hidup bersama. Di pesisir Pantura, ada jutaan harapan yang tumbuh. Harapan agar masa depan anak cucu kita tetap terjaga. Kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi kunci mewujudkan ekonomi biru demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan lestari. Pasti masyarakat mohon sama-sama kita jaga laut kita, karena laut kita ini adalah sumber kehidupan kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Dan kita harus juga komitmen bahwa membangun laut ini bukan hanya membangun untuk saat ini, untuk generasi saat ini, tetapi juga harus memikirkan kepentingan generasi yang mendatang. Jaga laut, insya Allah kita akan sejahtera dan pertumbuhan ekonomi kita bisa tercapai setinggi-tingginya.